Tuhan Bapa kami dalam surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang sudah memimpin hidup kami dari awal pagi sampai malam ini. Tuhan masih senantiasa menyertai kami, baik dalam suka maupun duka. Tuhan senantiasa mendampingi kami. Bapa di surga, pada malam ini sebelum kami memulai doa-doa kami ingin merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami melalui Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu yang tidak berkemampuan apa-apa ini Tuhan pakai oleh kuat kuasa Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami rindu untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan kekal, kami mau berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu, dalam Kamus Bahasa Indonesia, agen adalah orang atau lembaga yang bekerja untuk kepentingan perusahaan atau perseorangan yang diwakilinya, dan agen pembaharuan bekerja mendorong terciptanya sebuah perubahan ke arah yang lebih baik secara terencana. Kita mengenal banyak orang yang berkesempatan menjadi agen pembaharuan dalam hidup ini. Sebut saja Bapak Martin Luther, salah seorang reformator, tokoh reformasi gereja pada abad pertengahan. Ia melihat bahwa gereja pada masa itu sedang berjalan ke arah yang salah, dengan menerbitkan dan menjual surat-surat penghapusan dosa dengan imbalan sejumlah uang. Seolah-olah Tuhan bisa disuap dengan uang untuk menyelamatkan dan menghapuskan dosa seseorang. Padahal sesungguhnya uang atau materi apapun yang ada di dunia ini adalah berasal dari Allah, karena Dialah Sang Pencipta. Jadi tidak mungkin barang-barang yang fana dapat menarik hati Tuhan dan menjadi alat tukar untuk menyelamatkan dan menghapuskan dosa manusia. Menurut Martin Luther, keselamatan mutlak hanya berasal dari Allah yang diberikan melalui Kristus, dan hanya karena anugerahnya sola gratia kepada manusia berdasarkan iman, sola fide, dan sebagai kesaksian Alkitab, sola scriptura, sebagaimana yang ditulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Namun keselamatan bukanlah barang murahan. Keselamatan manusia adalah sebuah anugerah mahal yang dianugerahkan kepada manusia melalui penderitaan dan pengorbanan darah Yesus Kristus yang tercurah sepanjang perjalanan dari Sanhedrin, gedung pengadilan bangsa Israel, sampai pada penyaliban dan kematiannya di Bukit Golgota.
Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog dari Jerman, mengatakan bahwa anugerah yang murah adalah seperti barang murahan yang diperoleh tanpa kerja keras dan semangat tinggi. Sementara anugerah mahal adalah anugerah yang harus diperjuangkan dengan keteguhan iman yang berakar pada Yesus Kristus dan pengorbanan perasaan, pengorbanan tenaga, keringat, dan darah, sekalipun nyawa menjadi dikorbankan demi anugerah, demi keselamatan kita. Anugerah murah seperti orang yang menerima talenta dan menyembunyikannya di dalam tanah. Tidak akan menghasilkan hal-hal yang berguna bagi si pemilik. Anugerah yang mahal seperti orang yang menerima talenta dari sang pemilik dan memanfaatkannya supaya talenta tersebut diusahakan sehingga menghasilkan keuntungan bagi sang pemilik. Johannes Calvin menuliskan Ecclesia Reformata Semper Reformanda, artinya kurang lebih adalah sebuah gereja yang menyatakan dirinya sebagai gereja reformasi, adalah gereja yang bersedia terus-menerus memperbaharui, mereformasi dirinya. Jadi gereja yang hidup harus bertumbuh. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang bersedia memperbaharui atau diperbaharui ke arah yang lebih baik. Karena gereja yang tidak memperbaharui atau diperbaharui berarti akan mengalami stagnasi, mandek, dan menjadi tidak hidup atau mati. Untuk itu, gereja memerlukan agen-agen pembaharuan yang akan menjadi daya dorong jemaat sekaligus meniupkan angin pembaharuan yang menyegarkan bagi pertumbuhan gereja agar kinerja pelayanan gereja menjadi semakin baik dalam memberitakan kasih Kristus kepada dunia. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang selalu berpegang pada firman Tuhan, bersedia terus-menerus belajar dan memperteguh iman, serta yang terpenting adalah menghadirkan shalom, damai sejahtera dalam kehidupan jemaatnya. Shalom akan tercipta dalam sebuah gereja ketika para anggotanya bersedia bersikap ramah seorang terhadap yang lain. Setelah memberikan damai sejahtera bagi jemaat dan bagi lingkungannya, maka gereja terpanggil untuk melaksanakan tugas dan panggilan sebagai gereja, yaitu koinonia, diakonia, dan marturia, bersekutu, melayani, dan bersaksi. Untuk akhir renungan saya akan membacakan Matius 5, ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu, bahwa kita adalah garam dan terang dunia, agar kita sebagai gereja juga dapat dirasakan manfaatnya, baik oleh warga gereja maupun oleh sekelilingnya. Jadilah lilin-lilin kecil yang bercahaya untuk menerangi gelapnya kehidupan di dunia ini, melalui kegiatan pelayanan yang dilaksanakannya. Makin mengasihi Tuhan dan sesamanya,
dalam melaksanakan tugas dan panggilan gereja serta mendukung misi Kristus di dunia ini, dan jadilah garam dan terang dunia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Rahmadi. Suara saya kedengaran? Nggak kedengar, Pak. Rahmadi nggak kedengar. Kenapa ini? Semua kedengaran. Tes kedengaran? Nggak ada. Ada. Dari tadi yang Bapak nggak keluar suara. Kayaknya error. Oh, gangguan channel di sana. Kayaknya mah. Tes. Coba pakai keluar, audio Pak. laptop, Pak. Belum. Cabut. Saya mau sharing. Pakai audio laptop. Kedengaran nggak? Nanti Saya mau Pak Rahmadinya sharing. Nanti Bu Helna, Pak Rahmadinya belum bisa keluar suaranya. Oh, Pak Rahmadi belum bisa keluar suaranya. Lagi trouble. ya Nggak bisa sambil ya? nunggu Pak Rahmadi ya. Tadi teh saya ngobrol sama orang Lampung. Jadi ini teh keturunan Cina Lampung. Dia merantau ke Bandung. Dia tuh mencari ya yang sesama keturunan Cina gitu. Tapi sampai di sini tuh dia banyak kecewa karena yang keturunan Cina di Bandung itu justru lebih fanatik daripada di Lampung. Di Lampung kan banyak kerusuhan, dia tuh sampai nggak betah di sana juga. Akhirnya dia merantau ke Bandung, tapi ternyata di Bandung juga kerusuhan sih nggak ada, tapi dia tuh mau berkomunitas itu sulit gitu. Ya karena ternyata malah di Bandung lebih pada fanatik gitu si kita-kitanya gitu. Ya dia sih tidak menyebutkan itu Kristen atau bukan gitu ya. Dia itu sebetulnya juga sedikit kecewa. Cuman saya juga nggak tahu dia berkomunitasnya di mana. Saya bilang, enggak, saya sih bukan menyanggah atau gimana. Saya juga nggak mau menanyakan dia agamanya apa gitu, keyakinannya apa. Saya nggak berani karena takut menyinggung gitu, menyinggung perasaan dia karena dia kan orang perantauan gitu. Jadi tadi pasti Adi sharing kita ini harus jadi garam dan terang dunia, itu benar-benar satu pukulan buat saya gitu ya, karena mungkin kita orang Kristen ini belum jadi garam dan terang dunia. Gitu. Jadi masih pergumulan terus lah. Jadi saya bersyukur sama Tuhan, Pas Tadi tetap mau mengingatkan, karena ini renungannya dalam banget ya, sangat-sangat dalam dan banyak. Di PR kita ini sangat-sangat banyak gitu Pak. Tapi ya kita harus diingatin terus gitu. Gitu Pak. Terima kasih Pak Jadi. Ya, sama-sama. Lama hilang. Tes. Kok ngambek? Nggak ada ya. Pak Hadi, jadi aja co-host lagi. Di
sana boleh duluan tadi. Di sini dia. Oh. Ya, terima kasih Bu Helna atas sharingnya. Yang betul ya, apa yang dikatakan Pak Setiadi dan Bu Helna tadi bahwa kita belum jadi garam dunia yang pastinya. Gitu. Dan itu sangat, saya pikir sangat sulit juga ya, Pak Setiadi ya, untuk menjadi garam dunia yang sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin ada yang mau di-sharingkan lagi tentang garam dunia ini? Tes, coba. Tes. Ada Pepe? Kalau menurut saya memang kalau dengan kekuatan sendiri pasti nggak bisa. Tapi dengan pertolongan Tuhan dan Roh Kudus pasti bisa. Iya, memang betul. Kalau misalkan dengan kekuatan sendiri memang pasti tidak bisa. Dalam hal ini pasti kita harus bersandar terus pada kekuatan Roh Kudus dan kita terus berdoa. Minta pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan itu harus tetap dilaksanakan terus. Dan permasalahannya di sini adalah keinginan